Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Abdullah dari jurusan Manajemen Dakwah 5C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi komunikasi dunia global, mata kuliah Manajemen Organisasi Kelembagaan Islam, dosen pengampu Haji Abi Herman, MAG. Baik, teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam manajemen organisasi kelembagaan Islam. Kemajuan teknologi sampai detik ini sudah semakin pesat. Hal ini ditandai dengan revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 yang membuat hidup semakin mudah bahkan hanya dalam satu genggaman saja. Seiring dengan perkembangan teknologi, Islam harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin kesini semakin pesat perubahannya. Hal ini ya agar eksistensi Islam tetap ada di dunia yang semakin cepat teknologinya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perspektif manajemen organisasi kelembagaan mata kuliah ini. Nah, yang pertama adalah etika komunikasi. Perspektif Islam menekankan pentingnya etika dalam komunikasi, terutama dalam media digital. Oleh karena itu, manajemen organisasi kelembagaan Islam harus memperhatikan etika komunikasi dalam penggunaan teknologi. Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar, dengan cara seperti salah satunya meluruskan niat, menyebar kebaikan dan mencegah keburukan, tidak menghina dan mengumbar kebencian, dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lalu poin yang kedua adalah pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan dalam sistem manajemen pembelajaran pada masa pandemi Covid tahun lalu, tepatnya di tahun 2019. Oleh karena itu, manajemen organisasi kelembagaan Islam harus mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, di era informasi, teknologi untuk informasi dan komunikasi atau yang biasa kita singkat TIK sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan di dunia akademik sekalipun. Lalu yang ketiga yaitu dakwah. Teknologi komunikasi dapat digunakan sebagai fasilitas kekinian. Manajemen organisasi kelembagaan Islam harus mempertimbangkan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan dakwah. Memanfaatkan teknologi informasi dan kemajuan zaman tidak hanya sekedar tuntutan secara alamiah, akan tetapi pemanfaatan tersebut merupakan anjuran dalam Islam agar selalu elastis dan relevan dengan kondisi yang ada sebagai sebuah jawaban atas Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, khususnya pemanfaatan dalam bidang dakwah baik secara teoritis maupun secara praktis. Lalu yang keempat ada manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah bagaimana cara orang mengelola proses komunikasi dalam hubungan dengan orang lain dalam konteks komunikasi atau yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari seperti itu. Lalu manajemen organisasi kelembagaan Islam ini harus juga mempertimbangkan manajemen komunikasi dalam penggunaan teknologi. Nah, dari 4 aspek itu, dalam keseluruhannya, teknologi komunikasi dapat membantu manajemen organisasi kelembagaan Islam dalam berbagai aspek seperti pendidikan, dakwah, dan manajemen komunikasi yang tadi telah saya jelaskan. Namun, perlu diperhatikan juga etika komunikasi dalam penggunaan teknologi seperti yang ada di poin pertama tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa teknologi komunikasi dunia global memainkan peran penting dalam manajemen organisasi kelembagaan Islam. Adapun 4 aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu etika komunikasi, pendidikan, dakwah,
dan manajemen komunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.